Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-temanku sekalian. Khususnya yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah perkembangan kognitif anak usia dini, Ibu Dr. Haji Isrodia, SPDI MMPD. Saya dan rekan-rekan kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai teori kognitif Jean Piaget dengan fokus pada yang pertama, konsep dasar teori kognitif Piaget. Yang kedua, tahap perkembangan kognitif pada anak usia dini. Dan yang terakhir, implementasi teori Piaget dalam pembelajaran anak usia dini. Sebagaimana tercurah dalam potongan ayat suci Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Shadaqallahul adzim. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget merupakan aspek penting dalam pertumbuhan anak, terutama pada anak usia dini. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan pesat dalam kemampuan berpikir, memahami lingkungan, serta memecahkan masalah yang sederhana. Oleh karena itu, pemahaman mengenai teori perkembangan kognitif sangat diperlukan dan sangat penting oleh pendidikan dan orang tua. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui proses konstruksi pengetahuan secara aktif. Anak membangun pemahamannya melalui pengalaman langsung. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam kajian perkembangan kognitif adalah Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa anak bukanlah individualis pasif yang hanya menerima informasi, melainkan pembelajar aktif yang membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan hal itu, kita akan membahas konsep dasar teori Piaget dan penerapannya pada anak usia dini. Konsep utama dalam teori Piaget meliputi yang pertama, skema. Skema merupakan struktur atau pola pikir yang digunakan anak untuk memahami dan merespon dunia. Contohnya, anak mengetahui bahwa bola bisa digulirkan, itu menjadi skema tentang benda itu bulat. Yang kedua, asimilasi merupakan proses memasukkan pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada. Contohnya, anak yang sudah mengenal kucing terus melihat kelinci lalu menyebutkannya kucing karena bentuknya mirip. Ketiga, akomodasi merupakan proses pengubahan atau penyelesaian skema yang sudah ada karena adanya pengalaman baru. Contohnya, anak akhirnya belajar bahwa kalau kelinci itu berbeda dengan kucing. Yang keempat, adaptasi merupakan proses penyesuaian diri anak terhadap lingkungan melalui asimilasi dan akomodasi. Contohnya, seorang anak sudah mengenal kucing sebagai hewan berkaki 4 dan berbulu. Ketika anak melihat kelinci, ia menyebutkan kucing karena bentuknya mirip.
asimilasi. Setelah dijelaskan bahwa itu kelinci bukan kucing, anak mulai memahami perbedaannya dan memperbaiki pengetahuannya. Akomodasi. Nah, yang kelima, ekualibrasi adalah proses penyeimbangkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru agar pemahaman anak menjadi benar. Contohnya, anak berpikir bahwa semua benda itu yang dimasukkan ke air pasti tenggelam. Ketika ia memasukkan kayu ke dalam air, ternyata kayu itu tidak tenggelam. Awalnya anak merasa bingung karena tidak sesuai dengan pengetahuannya. Setelah dijelaskan bahwa tidak semua benda itu tenggelam, anak mulai berpikir dan memahaminya. Ekualibrasi juga bisa diartikan sebagai proses dari kebingungan sampai mendapatkan pemahaman baru yang sempurna. Piaget menerapkan bahwa perkembangan kognitif berlangsung secara bertahap dan sistematis sesuai usia anak. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ibu Iis mengenai tahapan perkembangan kognitif anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.